Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan berbicara tentang tawaf. Tawaf secara bahasa artinya berputar mengelilingi sesuatu. Adapun menurut secara istilah, tawaf berarti berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj di ayat ke-29, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Keutamaan tawaf. Banyak sekali keutamaan tawaf yang disebutkan di dalam penjelasan para ulama. Di antaranya apa yang diceritakan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Ubaid Ibn Umair. Beliau mendengar dari ayahnya bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berdesak-desakan untuk mencapai 2 rukun, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Hal itu membuat aku heran, sehingga aku pun bertanya kepada Abdullah ibn Umar, "Wahai Abu Abdurrahman, Anda berdesak-desakan saat penuh sesak agar dapat mencapai 2 rukun itu. Satu sikap yang tidak pernah seorang pun dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW melakukannya. Kenapa Anda lakukan?" Kemudian beliau radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak layak dicela karena melakukan hal itu. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna mashahuma kafaratun lil khataya. Sesungguhnya menyentuh keduanya akan menghapuskan dosa-dosa." Di kesempatan lain aku juga pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man tafa bihadzal bait usbu'an fa ahsahu kana ka'idki raqabah." Barang siapa tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali dengan menyempurnakannya, maksudnya itu dengan memperhatikan syarat dan rukunnya serta adabnya, maka pahalanya adalah seperti membebaskan budak. Bahkan di kesempatan lain juga aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yada'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa khattallahu anhu khati'ah wa katabalahu biha hasanah." Tidaklah seseorang yang tawaf meletakkan salah satu kakinya dan melangkahkan yang lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahannya dengannya dan dituliskan baginya kebaikan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Tawaf dibagi menjadi 7 macam di dalam syariat Islam. Pertama, tawaf kudum. Biasa juga disebut dengan tawaf wurud atau tawaf tahiyyah. Karena tawaf ini disyariatkan bagi orang yang datang dari luar Mekah sebagai penghormatan kepada Baitullah. Tawaf ini juga disebut dengan tawaf liqa. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, tawaf kudum hukumnya sunnah bagi orang yang mendatangi kota Mekah sebagai bentuk penghormatan kepada Baitullah. Yang kedua, tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Tawaf ini merupakan salah satu rukun haji yang telah disepakati. Tawaf ini biasa disebut dengan tawaf ziarah atau tawaf fard, dan biasa pula disebut dengan tawaf rukun karena ia merupakan rukun haji. Tawaf ini dilakukan setelah dari Arafah dan mabit di Muzdalifah. Jamaah dapat langsung ke Mina lalu melakukan tawaf ifadah, atau setelah mabit di Muzdalifah dan langsung melakukan tawaf ifadah lalu kembali ke Mina. Tawaf yang ketiga adalah tawaf wada. Tawaf ini biasa disebut sebagai tawaf perpisahan atau suka disebut dengan tawaf akhirul ahd atau tawaf sadar. Nah, ini merupakan tawaf yang dilakukan di akhir kesempatan orang berada di kota Mekah. Menurut jumhur ulama, hukum tawaf ini adalah wajib, kecuali dalam mazhab Maliki saja yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid." Orang-orang diperintahkan agar menjadikan akhir dari perjalanan haji mereka adalah tawaf di Baitullah. Namun perintah ini diberikan keringanan bagi para wanita yang sedang mengalami haid. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, tawaf umrah. Tawaf ini merupakan amalan di antara rukun umrah. Pertama kali setelah orang berihram untuk umrah, maka ia wajib melakukan tawaf ini. Yang kelima, tawaf nazar. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang telah bernazar dan tidak dikhususkan pada waktu tertentu jika memang orang yang bernazar itu tidak mengkhususkan waktu tawafnya pada waktu tertentu. Yang keenam, tawaf tahiyatu Masjidil Haram. Ini hukumnya sunnah bagi setiap orang yang memasuki Masjidil Haram, kecuali jika memang ia melakukan berhalangan untuk melakukan tawafnya, maka ia cukup mendirikan sholat tahiyatul masjid.
Ketujuh, tawaf tatawu. Tawaf tatawu ini adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah yang biasa dilakukan kapan saja. Bahkan di waktu terlarang pun menurut jumhur ulama seseorang masih boleh melakukan tawaf tatawu, tawaf sunnah. Tawaf yang dilakukan sebanyak 7 kali putaran lalu ditutup dengan sholat 2 rakaat antara maqam dan Ka'bah Al-Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kita untuk bisa menjalankan semua perintah Allah dan Rasul-Nya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.